ضحكة وفقد موجع. Saya datang sendiri, nggak ada bawa siapa-siapa. Saya mau diskusi sama Imam. Berarti saya sabar, saya komunikasinya dulu. Saudara sekalian, acara Ki Haji Amruddin Utsman Al-Bantani, kalau tidak salah ini bertempat di Bekasi ya, yang kemarin tanggal 25 Mei 2025. Dan tiba-tiba di acara itu didatangi oleh ex-muhibbin. Dan Anda akan sangat kaget ketika mendengar siapa otak dalang daripada kerusuhan ini, saudara sekalian, dari ex-muhibbin, yaitu tidak ada salah lainnya, yaitu Tengku Qori atau Habib Qori. Bang Amin, ikut bang. Ini ketua FPI 3 Jaya tuh. Masalah pelantikan organisasi terserah. Yang jelas saya bicara masalah Imaduddin, masalah nasab. PWI ini saya pendirinya. Ya. Pendiri PWI saya, Babas, terus Warifuddin, Imaduddin nggak ada. Jadi kalian kalau baiat PWI melupakan perjuangan saya, haram. Allahu Akbar. Tas saya pegang, udah pegang. Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada informasi kejadian cukup panas terbaru di Bekasi. Diinformasikan bahwasanya pelantikan PWI, Organisasi Perjuangan Wali Songo Indonesia, dan Laskar Sabrilah di Bekasi hari ini dihadiri oleh Gus Abbas Buntet, dikacaukan oleh segerombolan muhibbin FPI yang dikomandoi oleh saudara Qori. Tanpa mereka berusaha mendekati mobil Gus Abbas, Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabrilah, dan mau menyerang. PWI LS Bekasi Raya berhasil pukul mundur gerombolan mukibin FPI dan kelompok saudara Qori. Atas insiden tersebut, Pak Kanit Intel Polsek Bantar Gebang menjadi korban pelemparan batu dari mukibin FPI yang dikomandoi oleh si Qori. Kemudian disampaikan ada tagar segera proses hukum. Baik pihak yang bertanggung jawab, termasuk juga di situ patut diduga kelompok bekas FPI yang memprovokasi, dan juga patut diduga saudara Qori juga terlibat dalam provokasi tersebut. Dikarenakan ini murni acara organisasi, yakni kegiatan pelantikan pengurus Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabrilah. Jadi sebetulnya tidak ada hubungan dengan kelompok lain. Namanya urusan internal organisasi, kemudian menyelenggarakan kegiatan, lantas kemudian ada kelompok lain yang diduga kelompok bekas FPI, dan juga ada saudara Qori di sana yang berusaha untuk memprovokasi agar kegiatan tersebut menjadi ricuh. Maka atas dugaan ini kami menghimbau kepada aparat penegak hukum agar melakukan tindakan hukum terhadap semua pihak yang bertanggung jawab, karena apa yang mereka lakukan merupakan sebuah tindakan provokasi dan kemudian gangguan ketertiban dan keamanan, dan juga merupakan salah satu bentuk tindakan premanisme. Sebagaimana kita ketahui, hari ini pemerintah sedang concern untuk menanggulangi problematika premanisme yang sedang marak di negeri kita belakangan ini, di mana preman-preman ini menggunakan nama-nama ormas atau LSM
untuk melegalisasi kegiatan-kegiatan premanisme mereka. Bahkan tidak jarang preman-preman ini menggunakan jubah-jubah keagamaan. Maka menurut kami provokasi yang dilakukan bahkan sampai berdampak kepada beberapa orang yang terluka gara-gara insiden tersebut, ini mesti diselesaikan secara hukum. Di negeri ini tidak boleh siapapun bisa main hakim sendiri. Kita tidak ingin kemudian ada orang yang gagah-gagahan atas nama ormas, atas nama sekelompok orang, kemudian karena dia bergerombol dan berkelompok, dia merasa jagoan, kemudian dia merasa gagah, lalu dengan arogannya mengganggu kegiatan orang lain. Negara ini adalah negara hukum. Preman tidak boleh berkeliaran. Artinya memang wibawa negara sebagai negara hukum harus ditegakkan untuk mendisiplinkan orang-orang yang dengan arogan yang mengatasnamakan kelompok atau ormas, lantas kemudian menimbulkan gangguan terhadap kegiatan organisasi orang lain. Sekali lagi kami mendukung upaya pemerintah membentuk Satgas Anti Premanisme untuk betul-betul menegakkan hukum kepada preman-preman yang berkodok ormas ini. Jadi sebetulnya disinilah kita bisa melihat kewibawaan organisasi PWI LS. Padahal PWI dan Laskar Sabilillah itu adalah organisasi yang sah, organisasi yang resmi, yang juga banyak kader-kadernya, banyak laskarnya, karena benar-benar menghormati negara, menghormati pemerintah, khususnya penegak hukum, maka Laskar Sabilillah tidak mau main hakim sendiri. Ya mungkin karena kegiatan internal PWI Laskar Sabilillah yang diganggu, mungkin saudara-saudara Laskar di sana sudah greget banget itu untuk melakukan aksi balasan. Tapi karena percaya di situ ada aparat negara, ada aparat TNI, ada aparat kepolisian, maka Laskar Sabilillah betul-betul menghormati negara, menghormati pemerintah yang sah. Tapi di lain sisi ada sekelompok preman-preman berjubah yang dia memanfaatkan negara kita sebagai negara hukum. Sok arogan, sok keras. Ini saya katakan sok keras. Padahal begitu ditangkap juga nyengir juga kan, nangis-nangis juga sebetulnya. Jadi kita bersyukur tinggal di negeri ini sebagai negara hukum. Setiap orang tidak bisa main hakim sendiri. Tetapi kesabaran orang juga kan terbatas tentunya. Makanya kepada aparat negara segera lakukan tindakan penegakan hukum kepada semua yang terlibat dalam menimbulkan gangguan keamanan, termasuk provokasi terhadap kegiatan perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah. Di sini tampak dalam narasi video tersebut ada saudara kita, saudara Kori. Ini sebetulnya teman saya. Saya juga bingung sama beliau. Karena sejak awal memang kita dipusingkan ketika ia nantang-nantang berantem, nantang-nantang perang dengan Bahar bin Smith. Bukannya 1 lawan 1, lantas kemudian Bahar Smith membawa pasukannya yang sampai geger di Kresek tempo hari. Jadi Polda direpotkan, Polres direpotkan, TNI Polri direpotkan. Yang coba Anda ingat beberapa waktu silam, geger-gegeran ketika saudara Kori datang ke pesantren Kiai Imad di Kresek. Itu kan muncul geger-gegeran karena tantang-tantangan. Yang sampai kemudian Bahar membawa pasukannya. Nah, apa begini kondisi kita? Gagah-gagahan, sok keras. Nggak ada gunanya sok keras, apalagi ramean, apalagi bergerombol. Orang yang sok keras kemudian ramean dan bergerombol kan orang pengecut sebetulnya. Loh, apa juga yang mau dipamerkan dengan gerombolan itu? Dengan kelompok yang sedemikian rupa. Wong kita negara hukum, jajal itu yang gagah-gagahan teriak-teriak takbir Allahu Akbar, matanya mendelik melotot itu. Kalau sudah diborgol, nangis juga pada akhirnya. Nangis juga pada akhirnya. Jadi kegagahan itu cuman kamuflase. Jadi sok keras, sok berani untuk menutupi kegentaran. Namun hari ini tidak bisa dibiarkan. Harus ada betul-betul penegakan hukum. Karena kita lihat di beberapa momen memang saudara Kori ini patut diduga selalu nantang-nantang dan ngajak perang. Dan ini kan sebetulnya tidak baik untuk iklim demokrasi. Tidak baik untuk negeri kita yang aman, damai, sentosa.
maka menurut saya apapun tindakan pidana yang telah dilakukan olehnya wajib ditegakkan hukum. Orang kalau tidak didisiplinkan, maka dia akan menjadi tambah arogan. Selain itu juga memang negara kita sedang konsen terhadap upaya penanggulangan premanisme. Dan sering saya sampaikan bahwasanya preman itu ada 5 kategori utama. Ada preman kampung, biasanya aksi individual atau sekelompok kecil yang juga mengganggu kenyamanan dan keamanan di kampung atau di pasar-pasar tradisional misalnya. Kemudian yang kedua ada preman berkelompok, preman ormas, berkedok ormas. Namanya ormas, LSM dan lain sebagainya, tapi pada kenyataannya melakukan pemalakan, pemaksaan dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, ada preman berseragam, oknum-oknum yang berseragam resmi tapi memanfaatkan seragamnya untuk kemudian melakukan pemerasan. Kemudian yang keempat, preman berdasi, orang yang punya kedudukan, yang punya tanda tangan untuk melegalisasikan urusan masyarakat, urusan publik. Dia gunakan pangkat dan jabatannya untuk melakukan pemerasan. Ini juga banyak ini. Abuse of power, upaya menyalahgunakan kekuasaan. Nah, kemudian yang kelima ada istilah sebutan preman berjubah. Nah, kita dihadapkan dengan negeri yang mayoritas muslim ini, banyak orang menggunakan kamuflase jubah-jubah kemusliman, jubah-jubah keagamaan, untuk kemudian menunjukkan arogansi, merasa gagah, merasa jagoan. Dia teriak bela Islam, teriak bela agama, tapi pada kenyataannya dia sebetulnya preman sesungguhnya. Itulah mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Abghadul ibad ilallah." Hamba Allah yang paling dimurkai, yang paling dibenci adalah man kana thawbuhu khairam min amali. Barang siapa yang pakaiannya lebih istimewa daripada kelakuannya. Angtakuna thiyabuhu thiyabal anbiya wa amaluhu amalal jabbarin. Jubahnya jubah malaikat, jubahnya jubah kenabian, tapi kelakuannya kelakuan preman. Mereka menggunakan imamah, baju putih, sorban dan lain sebagainya, tapi mereka meneriakkan suara, kemudian memelototkan mata, sok jago, sok hebat, menganiaya orang lain dengan teriakan takbir, dan pemerintah tidak boleh biarkan. Ini preman-preman berjubah harus ditindak. Karena kalau tidak ditindak, ya semut, sekecil-kecilnya semut, kalau diinjak dia pasti gigit juga. Apalagi manusia. Ingat hari ini, PWI dan Laskar Sabillah masih sangat menghormati negara, menghormati pemerintah yang sah, menghormati aparat penegak hukum, sehingganya tidak main hakim sendiri. Sampai di sini, mudah-mudahan kita bisa menjaga diri, mengendalikan kader-kader kita, jangan sampai mudah terprovokasi dan terpancing. Percayalah, negara kita negara hukum, aparat penegak hukum bisa bersikap profesional untuk menyikapi dan menindak semua preman-preman berjubah ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.